Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, angkat bicara usai timnya kembali menelan kekalahan pada pekan pertama Liga Voli Korea 2025 sampai 2026. Bertandang ke markas Hyundai Hill State, Red Sparks harus puas menyerah dengan skor 1-3 di Suwon Gymnasium. Minggu 26 Oktober 2025 sore WIB. Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Red Sparks dari 3 laga yang telah mereka lakoni di awal musim. Meski begitu, Ko Hee-jin tetap berusaha tenang dan menilai timnya masih dalam proses mencari bentuk permainan terbaik, terutama dengan komposisi baru yang ia sebut belum benar-benar solid. Kami masih butuh waktu untuk beradaptasi, terutama dengan duet baru di lini serang kami, ujar Ko Hee-jin dalam sesi konferensi pers usai laga. Pergantian pemain asing tentu membawa dinamika berbeda. Elisa, Zanet, dan Lee Seon-woo masih mencari ritme terbaiknya sebagai tandem utama kami di sisi depan. Red Sparks memang tampil belum stabil sejauh ini. Setelah kehilangan Megawati Hanestri, bintang asal Indonesia yang musim lalu menjadi motor serangan mereka, performa Red Sparks tampak belum menemukan keseimbangan. Beberapa kali, koordinasi antara setter dan attacker terlihat belum padu, terutama di momen-momen krusial. Meski kecewa dengan hasil, Ko Hee-jin memilih untuk mengambil sisi positif. Ia mengingatkan para pemainnya untuk menjadikan pertandingan ini sebagai pembelajaran, sembari mengenang semangat juang Red Sparks saat menghadapi Hyundai Hill State pada babak semifinal playoff musim lalu. Saya masih ingat betul bagaimana kami berjuang musim lalu di playoff. Saat itu Megawati Hanestri memimpin tim ini dengan keberanian dan determinasi yang luar biasa. Kenang Ko Hee-jin, kami tertinggal, tapi Mega mengangkat moral tim hingga kami bisa menyingkirkan Hill State dan melaju ke final untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Semangat itu yang ingin saya lihat lagi dari para pemain sekarang. Pelatih berpengalaman itu juga menilai bahwa faktor mental menjadi kunci penting yang harus segera diperbaiki oleh anak asuhnya. Menurutnya, Red Sparks sempat punya peluang untuk memaksa laga berjalan hingga set kelima, namun rentetan kesalahan sendiri membuat mereka gagal memaksimalkan momentum. Kami sebenarnya punya peluang besar di set ketiga dan keempat, tapi beberapa error di poin-poin akhir membuat kami kehilangan kontrol. Tambahnya, saya percaya ketika para pemain mulai saling memahami gaya bermain masing-masing, hasil positif akan datang dengan sendirinya. Kini Red Sparks akan menatap laga berikutnya dengan tekad bangkit. Ko Hee-jin berharap para pemainnya bisa memperbaiki komunikasi dan fokus agar mereka bisa kembali menunjukkan karakter juang seperti era Megawati musim lalu. Musim masih panjang, kami tidak boleh terpuruk terlalu lama. Tim ini punya potensi besar. Tinggal bagaimana kami menyatukan semua bagian dengan cepat. Tutupnya. Di sisi lain, Ramadan Sananta angkat bicara usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dia masih belum bisa menerima kegagalan tersebut. Mimpi timnas Indonesia ke ajang bergengsi tersebut sirna setelah babak belur di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda finish sebagai juru kunci grup B dengan 0 poin usai kalah dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Sananta menjadi salah satu pemain yang paling merasakan perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Pasalnya, striker berusia 22 tahun itu berjuang bersama skuad Garuda sejak dari ronde pertama hingga keempat. Alih-alih legowo dengan kegagalan tersebut, Sananta justru mengaku masih belum bisa move on dari kekalahan timnas Indonesia di ronde keempat. Meski begitu, dia tidak ingin larut terlalu lama dalam kegagalan tersebut. Tentu saja kami masih belum bisa menerima kekalahan itu, karena semua penggemar berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, kata Sananta, dilansir dari Stadium Astro, Sabtu, 25 Oktober 2025.
Sebagai pemain, saya sudah memberikan yang terbaik. Sekarang saya juga harus berjuang lebih keras di Malaysia, sambungnya. Kini, Sananta sudah dihadapi tugas berat bersama DPMM. Pasalnya, mereka akan menghadapi Johor Darul Takzim dalam lanjutan Liga Super Malaysia di Stadion Sultan Ibrahim Sabtu, 25 Oktober malam WIB. Menghadapi tim kuat seperti JDT membutuhkan persiapan yang matang. Semua pemain menunjukkan dedikasi tinggi dan sangat antusias untuk menghadapi raksasa Malaysia yang memiliki banyak pemain berkualitas, tegas Sananta. Sekadar diketahui, DPMM saat ini menduduki peringkat ke-10 dengan koleksi 4 poin dari 6 laga yang dimainkan. Sementara JDT merajai papan klasemen sementara Liga Super Malaysia dengan 21 poin. Sementara itu, penyerang timnas Indonesia, Ramadan Sananta, tampaknya harus mulai ancang-ancang untuk mempertahankan posisinya setelah DPMM FC berencana merekrut striker ganas pada paruh musim Liga Super Malaysia 2025 sampai 2026. Sepanjang musim ini, Ramadan Sananta memang telah menjadi pilihan utama di lini serang DPMM FC. Dia selalu menjadi starter pada 8 pertandingan di berbagai ajang, baik itu Liga Super Malaysia maupun Piala FA Malaysia. Dari semua aksinya itu, ia telah menyumbangkan 2 gol plus 2 assist. Namun, jumlah ini dianggap belum ideal bagi DPMM FC untuk bisa bersaing. Klub asal Brunei Darussalam itu pun menyiapkan pergerakan masif untuk mendatangkan bintang-bintang besar. DPMM FC telah memutuskan mendatangkan bintang-bintang besar ke dalam tim karena saat ini pemain asing menjadi sedikit kekhawatiran bagi tim dalam beberapa waktu terakhir. Tulis pernyataan resmi DPMM FC di situs resminya.